Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Isabella Anessa Firena Mani dengan NPM C1B0 18002. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi manajemen lembaga keuangan dan perbankan, yaitu yang kedua mengenai asuransi. Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi resiko di masa mendatang. Apabila resiko itu benar-benar terjadi, pihak bertanggung akan mendapat ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Adapun manfaat dari asuransi ada 6, yaitu yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Yang keempat, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Yang kelima, alat penyebaran risiko. Dan yang keenam, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Nah, dalam risiko ketidakpastian asuransi, ada 3 risiko. Yang pertama, risiko murni. Yang kedua, risiko spekulatif. Dan yang ketiga, risiko individu. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga risiko tersebut, yaitu yang pertama, risiko murni. Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila benar-benar terjadi akan memberikan kerugian, dan apabila tidak terjadi tidak akan memberikan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. Yang kedua, risiko spekulatif adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian. Risiko yang ketiga, risiko individu. Risiko individu adalah risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 jenis dalam risiko individu ini, yaitu yang pertama, risiko pribadi, risiko harta, dan risiko tanggung gugat. Risiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest. Pada dasarnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan. Yang kedua, itikat baik. Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh itikat baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Selanjutnya yaitu mengenai polis asuransi. Polis asuransi adalah bukti atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum sehingga pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga. Selanjutnya yaitu mengenai premi asuransi. Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Selanjutnya yaitu penggolongan asuransi. Penggolongan asuransi menurut sifat pelaksanaannya terbagi jadi 2, yaitu yang pertama, asuransi sukarela. Pada prinsipnya, pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungan tersebut. Misalnya, asuransi kecelakaan, asuransi tenaga kerja, dan sebagainya. Yang kedua, asuransi wajib. Asuransi wajib merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu penggolongan asuransi menurut jenis usaha perasuransian. Terbagi lagi yaitu yang pertama, usaha asuransi. Nah, dalam usaha asuransi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, asuransi kerugian. Asuransi kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, reasuransi. Dalam menjalankan adanya kemungkinan perusahaan asuransi menanggung risiko yang lebih besar dari kemampuan finansialnya.
Untuk mengatasi hal itu, perusahaan dapat membagi risiko dengan pihak lain. Yang kedua, usaha penunjang. Dalam usaha penunjang ini terbagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pialang asuransi. Pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Yang kedua, pialang reasuransi. Pialang reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Yang ketiga, penilai kerugian asuransi. Penilai kerugian asuransi adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian objek asuransi yang dipertanggungjawabkan. Yang keempat, konsultan aktuaria, yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria. Dan yang terakhir ataupun yang kelima yaitu agen asuransi. Agen asuransi adalah sekian pembahasan saya mengenai asuransi. Jika ada kesalahan kata dalam pembahasan materi, saya minta maaf. Ikuti video saya selanjutnya. Saya akan melanjutkan video MLKP, yaitu mengenai pasar modal. Terima kasih.